Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Jika ingin menonton pengajian Muhammadiyah, silahkan cari di YouTube, lalu ketik pengajian Muhammadiyah Goa. Setelah menonton jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawat kita yang kita lakukan di hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu merupakan salawat yang terbaik dibandingkan salawat kita di luar bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalus sholih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam ya'nil ayyamul asyr." Tidak ada hari yang Allah sangat cinta terhadap seorang hamba ketika dia beramal di hari tersebut, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sekarang kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Hari Senin depan insyaallah tanggal 26. Kemudian hari Selasa. Hari Senin itu kalau kita puasa tarwiyah namanya. Kalau jamaah haji itu hari tarwiyah. Tanggal 27 itu namanya puasa Arafah. Puasa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam balasannya siapa yang berpuasa Arafah maka diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Maka ini tentunya kita perhatikan. Boleh kita tidak puasa di hari-hari ini, tetapi 2 hari ini perhatikan baik-baik. Hari Senin, hari Selasa insyaallah itu merupakan hari yang mulia, hari yang Nabi menyunahkan untuk kita berpuasa. Demikian pula jamaah sekalian, kemarin waktu saya pengajian yang lalu, waktu keluar dari masjid ini selesai pengajian ditanya oleh jamaah perbedaannya antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri, salah satu sunnahnya sebelum Idul Fitri itu kita makan dulu atau tidak berpuasa. Kalau Idul Fitri kita makan dulu sebelum pergi Lebaran, sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian kalau Idul Adha beda, maka kita puasa dulu. Artinya apa? Kita puasa dulu, Pak.
boleh makan sebelum subuh. Kamu punya puasa gitu. Jadi kamu tuh kan nganter dan niari jadi keren aja ya. Tapi pun terlambat yang bangun, artinya ya tidak makan dulu sebelum berangkat. Makanya bangun malam, ya, bangun tengah malam, kemudian makan sebagaimana ketika kita makan sahur. Sesudah fajar kita tidak makan lagi sampai kita sholat Idul Adha. Tujuannya apa jamaah sekalian? Salah satu tujuannya adalah supaya dipercepat. Kalau Idul Adha itu dipercepat. Kalau Idul Fitri sengaja memang diperlambat. Siapa tahu masih ada orang yang belum bayar zakat fitrah. Tena pana fitrah, maka selama khotib belum memulai khutbahnya, selama sholat Idul Adha belum dilaksanakan, maka masih bisa menunaikan kewajibannya, yaitu zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi kalau Idul Adha beda, karena namolong keleban atau lapasa diusahakan lebih cepat, Pak. Jangan juga disamakan dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri ya 7, 10 baru dimulai. Kalau Idul Adha kalau bisa ya kurang 10 menit atau kurang 5 menit, jam 7 sudah dimulai. Karena memang berbeda waktunya. Kemudian jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, tentunya berkaitan dengan Idul Adha ini ada salah satu hal yang sangat penting untuk kita bahas, untuk kita perjelas. Apa itu? Tentang kurban. Ya. Sekali lagi tentang kurban. Maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan kurban yang harus kita kaji, yang harus kita pelajari, supaya kita berkurban tidak asal berkurban, akan tetapi kurban kita sesuai dengan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat kurban ini adalah hukumnya sunnah, tetapi sekali lagi sunnah muakkadah, yang mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sunnah muakkadah yaitu sunnah yang namanya istilahnya di dalam mazhab Syafi'i sunnah kifayah, dan ini satu-satunya, Pak. Ya. Ada sunnah kifayah itu nanti di mazhab Syafi'i. Artinya apa? Kalau sunnah satu orang melakukan di dalam keluarga kita, maka yang lain itu sudah terbebas. Ya. Artinya kalau ada satu orang di keluarga kita yang berkurban, maka anggota keluarga yang lainnya sudah terbebas dari kesunnahan itu. Itu yang disebut dengan sunnah kifayah. Karena yang biasa kita dengar, Pak, fardu kifayah. Ya. Yang mana contohnya itu? Ya, fardu kifayah misalnya menghafal Al-Quran. Dalam satu kampung harus ada masyarakat yang hafal Quran. Itu namanya fardu kifayah. Kalau satu masyarakat tidak ada yang pintar baca Quran, tidak ada yang menghafal Al-Quran, maka satu kampung itu berdosa. Itu kalau fardu. Tetapi sekali lagi, kalau kurban hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, dan sunnah ini oleh mazhab Syafi'i dikatakan sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah. Kemudian jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, sekali lagi diulang bahwa kalau kurban itu lebih diutamakan bagi yang hidup.
bagi orang yang masih hidup, Pak. Jangan juga berkurban justru mengutamakan yang sudah meninggal. Nah, ini perlu dipahami. Berkurban untuk mayit menurut mazhab Syafi'i, apabila mayit itu berwasiat kepada anaknya untuk kurban atas namanya, maka dibolehkan. Jadi catat itu, Pak. Berkurban atas nama mayit boleh sepanjang mayit itu waktu dia hidup berwasiat. Artinya lebih bayar lunas nih. Yare katena apa nak bayar, tetapi niat mau sadia Pak bayaran. Erok mantongi kurban. Tetapi qaddar Allah, ketentuan Allah mendahului. Ya. Maka dibolehkan bagi yang seperti ini. Kemudian jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, tentang waktu penyembelihan kurban. Kapan waktunya orang menyembelih? Walaupun niat kurban itu sudah diniatkan sejak tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Kita sudah berniat, Pak, berkurban, namun ini hanya dibolehkan niat sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah, baru kemudian bisa dipotong, baru kemudian bisa disembelih kurbannya setelah sholat Idul Adha. Jadi pada intinya kurban itu disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah, itu yang paling afdal, Pak. Jadi memotong itu, berkurban yang paling afdal adalah tanggal 10 Zulhijjah. Boleh tanggal 11 Zulhijjah, boleh tanggal 12 Zulhijjah, dan terakhir tanggal 13 Zulhijjah yang dikenal dengan hari tasyrik. Jadi kulenji pakai nyamballe hari ke-13 dari Zulhijjah, yaitu tanggal 13 Zulhijjah, selama belum dikumandangkan azan maghrib pada hari itu. Punna bamangaribi motawa sudah tidak dibolehkan lagi berkurban karena sudah lewat. Dan jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, adapun kita yang mungkin ada yang sampai sekarang belum punya uang, tena padoekna, bagaimana nanti kalau pas hari hanya, apalagi nanti hari terakhir, nanti tanggal 1 Juli, nampak pinarima tawa, nampak piniat doekna, nampak pigajian, antegamman justas punero ka kurban, boleh. Ya. Boleh dia berkurban nanti pada tanggal 1 Juli atau hari tasyrik, hari ketiga hari tasyrik. Pada hari itu maka dibolehkan baginya untuk berkurban pada hari itu, walaupun dia tidak berniat kemarin. Akan tetapi sebaik-baik ibadah, Pak, lebih bagus niat memang maki, supaya kita dapat banyak keutamaan, dapat banyak pahala dari apa yang akan kita kerjakan itu. Walaupun ya tena pagi nagala doe, tetapi niat magirong. Niat itu di dalam Islam luar biasa posisinya. Karena niat ini dikerjakan oleh hati, maka pekerjaan niat adalah pekerjaan yang luar biasa kedudukannya di dalam agama kita. Ya. Luar biasa kedudukannya di dalam agama kita. Dan tentunya jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, orang yang berkurban insya Allah, maka dia harusnya semenjak hari Senin kemarin, ya, atau Ahad sore waktu maghrib, dia sudah tidak memotong kuku, dia tidak memotong kumis, tidak memotong rambut, tidak memotong bulu-bulu yang ada di badannya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa seperti itu, Ustaz? Kenapa dilarang orang ya memotong rambut?
memotong kuku ketika mau berkurban? Ada apa? Maka jawabannya jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, karena kalau kita niat untuk berkurban, maka kita tidak boleh memotong rambut, memotong bulu, memotong kuku. Karena itu semua jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah akan dihitung. Rambutnya, tanduknya, bulunya. Sapi atau kambing yang akan kita kurban itu akan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana banyaknya bulunya, bagaimana banyaknya rambutnya, bagaimana banyaknya itu semua akan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi mereka yang mau menyempurnakan kurbannya, mau sempurna pahalanya, mendapat banyak keutamaan, maka jangan ki memotong kuku, jangan ki memotong rambut, jangan mencukur bulu-bulu yang ada di tubuh kita selama kurang lebih 10 hari. Karena pakaramula baturi tanggal sere sampai tanggal 10. Punna tanggal 10 natena pagi molong, amukona pinagi molong, leba pagi amolong nampak amolong ki ya tobat ki, acukur ki. Dan ini satu keuntungan bagi ibu-ibu. Kenapa? Karena bagi ibu-ibu tidak terkena ini, Pak. Siapa yang harus melakukan itu? Mereka yang berniat untuk kurban. Mereka yang di atas namakan kurban. Jadi misalnya Ajia atas nama, maka istrinya, anaknya, cucunya itu boleh memotong kuku, boleh memotong rambut, tetapi pahalanya mereka tetap dapat, tetap dapat. Yang tidak boleh memotong kuku, memotong rambut adalah sohibul kurban, mereka yang atas nama kurban. Di atas nama kurban itu. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, hikmah dari kurban itu adalah sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang anak cucu Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, kecuali mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang lengkap dengan tanduk, rambut dan bulunya, dan pahala kurban itu di sisi Allah lebih dahulu daripada darah yang menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Inilah hikmah dari yang namanya kurban. Sehingga jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, hendaknya kita menahan diri kita, menahan diri kita dari memotong kuku, memotong rambut, dan memotong kumis. Ini sekaligus juga Pak menjadi tanda. Jadi salah ngakabate yang itu tutup kurban. Aku leri tas-tasser yang karena nak kurbangi ne bapa kan. Kumisna mau kijiniki. Punna kabak-kabak bulu sumina nganin tuh nak kurbangi. Biasa tena jana kam manjo bulu sumina. Biasa tamarie na cukur, Lak bula busike na cukur, nampan-nampanan lak bukan mau bulu sumina, itu pertanda bahwasanya beliau akan kurban. Karena tena na polongi kanukunna. Jadi punna lapas atau kabate yang itu kat tena kurbangan je. Bapak kan nak kurbangin, lak bola buyuna, kemudian makanya puneruk kita nala bududu salan tanggal 10 Zulhijjah, acukur memang bagi watuna tanggala 20 as-sagan 7, ya reka tanggal 20 salapang
Zulqa'dah. Cukur memang lagi. Nak cukur memang makat. Panamanton di cukur ga bodoh-bodoh memang. Kira-kira tanggal 10 tena panala bududu. Papa memang mi bulu sumikku cukur memang. Bodoh-bodoh memang. Solana salan tena nala bududu pun agapa tanggal 10 Zulhijjah insyaallah. Maka jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, selanjutnya adalah jadi itu waktu penyembelihan kurban, Pak. Kita sudah bahas yang lalu, bolehkah menyembelih pada malam hari? Hukumnya boleh. Tetapi melakukan penyembelihan kurban pada pagi hari atau siang hari itu lebih afdal. Jadi menyembelih di malam hari boleh kalau misalnya kondisinya darurat. Sebab memang yang namanya kurban Bapak Ibu disaksikan oleh orang banyak. Yang berkurban menyaksikan itu lebih bagus. Jadi teki yang kana kicak-kocak ko gipolong, lantam bangnya nang pagi poleng. Nah kana solana naten na jedudu tahu me buaya daging Ustaz. Justru tujuannya itu kurban. Kita kurban itu Bapak Ibu tujuannya adalah untuk berbagi, untuk bersedekah. Puna parallu bagian tapi yang kisariangi, bagian. Teki yang kana jedu di pengkel. Ya mesti natal lu kilo, gipak ganda 5 kilo. La ilaha illallah. Hewan yang sah untuk kurban, yang boleh dikurban adalah al-an'am, yaitu binatang ternak. Binatang ternak di sini adalah unta, sapi, kambing dan sejenisnya. Maksudnya sapi, kaneton kana apa? Kerbau, ya. Bagaimana kerbau itu? Bisa dikurban tidak? Bisa, Pak. Dia sejenis dengan sapi. Jadi saya katakan sapi dan sejenisnya. Ya. Kecuali mungkin kalau ditanyakan boleh berkurban dengan kuda, maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena pada masa Nabi ada kuda, tetapi tidak ada riwayat yang menjelaskan boleh berkurban dengan kuda, Pak. Walaupun mungkin kalau orang Jeneponto lebih senang dengan kuda, nangenge kate jarang anjoy. Makanya ada juga teman dia informasikan nak ketena na kuda Jeneponto kurban. Nah sabab kurang ya tahun yang erok kurban. Iya pan erok kurban pun agak apa jarang. Ya. Ya. Memang kebiasaannya orang di sana menyembeli kuda. Akan tetapi kuda ini oleh para ulama dilarang, tidak termasuk ya, al-an'am, ya, binatang yang diternak. Ya. Walaupun ada juga peternakan kuda, kambing dan sejenisnya. Maksudnya dan sejenisnya itu domba. Ya, domba. Selain dari 3 jenis hewan ini, maka tidak sah. Ya, tidak sah. Mana poinga pirambilangan kiti misalnya. Ini andini jamaah anak-anak ke ustaz jai kitikku. Tegama punna 30 kitik kuerang. Mari masih genam panjen di polong. Mana pen 30 kayunna kitik kerang, mana pen sibilangan kayunna tidak boleh. Ya. Mana pen sibilangan kayunna jangan kampung kerang tidak boleh. Yang boleh hanya 3 jenis ini. Kemudian yang kedua, hewan yang boleh dikurban adalah hewan yang sudah cukup umur. Ini diperhatikan, Pak. Biasa nakelo ki anjo pabalu sapia. Tena pananggan na umuruna nampak karena pore carita pore pau nakananggan na min umuruna. Itu diperhatikan. Kalau onta berumur 5 tahun, kalau sapi sudah berumur 2 tahun, kambing juga 2 tahun, domba boleh 1 tahun. Beda. Ya. Jadi kalau onta sudah berumur 5 tahun, kalau sapi sudah berumur 2
tahun. Sudah jalan 3. Kalau kambing sama, sudah berumur juga 2 tahun, jalan 3 tahun. Kalau domba harus berumur 1 tahun. 1 tahun. Maka diperhatikan Pak umurnya. Caranya itu memperhatikan ya. Tiap maki patana sapi kikutana. Karena gasing kan napa tolo-tolo aja karena romantongin balukan sapi na. Periksa juga ada salah satu tanda yang paling ya, bisa dijadikan tanda bahwasanya sapi itu sudah berumur 2 tahun. Diperhatikan Pak giginya di depan. Kalau sapi kibil leginjo muncenna, kicinikin jo giginna dalekan. Ada 2 di situ gigi susu. Kalau gigi susu ini sudah tanggal, sudah diganti dengan gigi asli, maka itu dipastikan labi miruan tahun umuruna. Ya. Sebagaimana anak-anak juga punya gigi susu. Kalau gigi susunya itu sudah terganti, maka ya usianya sudah sekian. Ya. Sama dengan sapi Pak. Jadi caranya itu ada tandanya, itu kiperhatikan. Ya. Kicini-cini kitong itu nang kana lompon aja bawang kicini. Tetapi diperhatikan ciri-cirinya. Sapi yang sudah berumur 2 tahun itu dilihat kalau 2 gigi susu yang ada di depan itu sudah tergantikan, tetapi kalau masih ada itu Pak gigi susu berarti belum 2 tahun. Ya, belum 2 tahun. Tetapi kalau sudah terganti itu gigi susu, maka dipastikan sudah lebih daripada 2 tahun atau sudah jalan 3 tahun atau lebih. Nah, itu untuk memastikan umurnya. Dan kambing sama. Ya. Kalau kambing asli memang beda Pak dibandingkan dengan domba. Kalau domba 1 tahun sudah besar. Kalau kambing nanti umur 2 tahun baru dagingnya itu atau postur tubuhnya itu besar. Ya. Bagaimana dengan hewan kurban yang cacat? Setelah kita membahas umur, selanjutnya adalah perhatikan, memastikan bahwa hewan tersebut tidak cacat. Ya, tidak cacat. Jadi diperhatikan jamaah sekalian. Dan hewan kurban yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban adalah hewan yang buta, hewan yang sakit, hewan yang pincang, hewan yang terpotong telinganya, hewan yang kurus sekali badannya. Ini siap-siap ini. Iya. Tiatong ki angkana lammuroki nanjoin ki senga kurban. Bajikan ngangin tu pun nak kurban tahu anak jakka jala. Justru tambah mahal Bu, tambah afdol, tambah bagus, tambah banyak pahalanya. Ya singka kita singkam menyuseng barang-barang aki balia, karena tambah lamur, tambah baji karena lamur. Kalau kurban semakin mahal yang kita bayar, misalnya ada pilihan, ada 1,7, punna 7 kita tahu, ada 2 juta, ada lebih 2 juta, maka yang paling afdal adalah yang lebih 2 juta. Jual biar 2 juta. Misalnya 2,5 dibayar, berarti lompo-lompotong ini sapinap. Nasabannya tomo kulang ngere 1,5 jina bayar. Iya. Ini perlu diperiksa dulu gasingka rosok injo sapi ya, atau gemuk tetapi bukan daging isinya Pak. Isinya apa? Isinya air. Ada namanya sapi gelondongan. Napa inu mijene kat najeje napantama nyo selangar di bawana anyo sapi ya. Sakge namban na sakge na lompo. Jadi pun dari cinik nyo sapi lompo sapi na to. Lompo na sa basangin jene ilalang. Ya, sekalin nari suntir ya apa ri anu nyo kulina langsung isuluk ngasin jene. Langsung imasa anu sapi sana rosokna
mingka na painu jekne, na jejei jekne, ya, sehingga dikenal dengan sapi gelondongan dan sebagainya. Maka diperhatikan ini Pak, jamaah sekalian yang sama dimuliakan. Jangan terpesona dengan harga. Saya lebih cenderung punania tangga-tangga ya nak ke tangga-tangga kalau punanian tawari anak-anak andrini gestas akurbang 1,7 ju. Nyeton anak-anak andrini lagi 2 juta dibayar. Saya lebih cenderung ikut yang agak mahal sedikit. Walaupun tetongki ke jala dudu ya kak. Ya, jetongki ke para luang. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya jamaah sekalian, sahkah menyembelih sapi yang kakinya patah? Pergi bangkena. Apakah waktu diturunkan dari mobil, ya, berpasadu di naun rotoa, jatuh itu sapi, patah kakinya? Misalnya kalau ada kasus seperti itu Pak, sapinya badannya besar, sehat, seluruh tubuhnya lengkap, ya, tanpa cacat. Tapi ketika mau disembeli, ternyata sapi itu ajalluk, berontak, sehingga menyebabkan kakinya patah. Maka bagaimana hukumnya seperti itu? Biasa ini Pak, sering terjadi seperti ini. Maka jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, jika kakinya patah sebelum disembeli, maka tidak bisa untuk kurban. Makanya hati-hati Pak. Ini panitia, dengarkan baik-baik. Perlakukan itu hewan kurban dengan baik. Itu sudah banyak itu di video Pak. Rajin-rajin kita buka video-video tentang kurban. Bagaimana cara merobohkan sapi. Nyetong kucing yang juga nasiko jibawan ribokona, ya, di pinggul itu di belakang sapi, ya, di daerah belakang di genre bangkena kata. Ketika diikat di situ, semakin kuat ikatannya, maka sapi itu akan roboh dengan sendirinya. Saya ada juga nasib. Memang ini kalau diilmui Pak, enak, ya, enak. Jadi saya rejina sikko, bahkan di dalam video itu dikatakan mana poin tena risiko gibangken, tena nak jallo. Nasabah leba mi risiko anjo, anjo ingin juga ura-uraan, pun nagap tena risiko anjo nggak jallo. Salah sikit na tinrangang ki poin. Ini menjadi biasa tahu nasiko ki bangken, pumbali bangken kat terdalekan riboko na lengasen na nasiko, supaya dikhawatirkan tidak berontak. Maka harus diperlakukan dengan baik. Kalau ada cara yang lebih mudah untuk merobohkan sapi itu dipakai. Atau kalau perlu satu desa adakan itu tempat, ya, kerangkeng sapi itu. Karena di pantamen yang sapi ya, le banjo risiko bangkena langsung mirip para banjo basia. Kamu tonji kateng karena pare kita anu jenazah. Kira-kira tena jana bela-bela ongkosot na. Nabirinya singkama segang, ya, pak jenekan tumate ya. Kurang lebih seperti itu. Itu tinggal dirobohkan alatnya, sudah itu disembeli, aman. Tena mongkana nak jalo-jalo sapi aga ilalang ikat terianua, ilalang iri kurungan. Itu memudahkan ini semua. Atau paling tidak kuasai tekniknya Pak, ketika akan menyembeli itu. Dan ini penting jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah. Dan juga yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh panitia kurban. Panitia kurban itu yang dibentuk oleh masyarakat, orang-orang yang berkurban mengangkat panitia, maka panitia kurban ini tidak boleh mengambil keuntungan dari pembelian hewan kurban. Misalnya, amanahnya dari orang yang berkurban sapi
14 juta, maka dia harus membeli sapi yang harganya 14 juta. Tena nakulen kana aboya sapi harga 13 atau 12 juta. Asawa lagi 2 juta, tidak boleh. Ini perlu diketahui karena gasing kaki kana itu yang namanya panitia, ya. Itu mengharapkan pahala. Sebab puna cerita panitia tahu jamaah sekalian, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang namanya panitia kurban. Kenapa tidak ada yang namanya panitia kurban? Karena semua orang berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang namanya panitia kurban. Sehingga kalaupun kita harus membentuk panitia kurban, ini yang harus diketahui, Pak. Jangan sampai diinformasikan kepada orang yang berkurban harganya sapinya 14 juta. Punerok yang kanannya biaya transport, biaya kipa lebih. Tea kita ruana juta kisoro pantama. Kipoang injo tono kurbanga. Apantama ki setiap orang 2,1 atau 2,2 juta. Tek yang kana kipapaski 2 juta. Nah sahabat anjo sapia pastongi hargana 10 ngapa juta. Sehingga puna 7 ki. Iya. Paski 14 juta. Jadi harus memang dilebihkan, Pak. Apa tujuannya itu kelebihannya? Jadi kelebihannya itu nanti bisa dipakai oleh panitia. Yang misalnya yang 200.000 itu untuk menggaji tukang potong. Jadi juga tahu molonga ki gaji. Tia ki angkana daging sapi, daging kurban kipak gajian tidak boleh. Ini pernah saya sampaikan di satu masjid di Kecamatan Bajeng. Langsung diprotes saya. Karena berat ini selamannya kurbanku tena nasa, tena diterima. Karena ini neto molong kusarengi ulunna. Bukan tena jana tena diterima. Cuma terlambat ya pelajar. Mestinya kita ikuti apa ketentuan kurban itu. Jadi kalau ada orang memotong, Pak, kisare rong gaji. Tabe gaji tam molong. Sinampe puna sepakat ya memang anjo to kurbanga nakana ya sariam mintu molonga ulunna sariam mi kulina amolonga ya te gaji, Pak, tiai, tetapi pas sidak tabe kelle mi beng kulina nakana to kurbanga bagi antan pas sidakana. Jadi bukan gaji. Nah itu yang salah kalau puna gappaniat to sisili niat to molong nampanakana mai to molonga kialle mi ulunna gaji tam molong. Nah ini tidak boleh, Pak. Tidak boleh seperti itu. Nah yakin to nak puna nalangir gini kata to biasa molong tambaran ngapa narannu nasaba dobo lagi bagian an rasa poeng ya kau ditongi puna dikana pamali kaluru istilahnya pamali bensin an rasa ben pamali bensin misalnya mana pe 50 aja sabu si bilangan sabu lebanjo risare poeng ya ulunna risare yang poeng kulitna, tetapi bukan sebagai upah, dan ini yang perlu diatur oleh panitia. Jadi seperti itu. Punna nia risare yang injo ada ngimang, nia risare yang injo papolong itu bukan upah. Tidak boleh ada akad jual beli pada kurban itu. Ya. Termasuk panitia, Pak. Tidak boleh dia jual kulitnya. Ia pana kulena walukan kulitna, punna misalna memang anjo kulitna disarengi panitia ya tabe. Ia nebengkat bagi ante, tasere apa? Ya sidakana hadiah yang dari yang berkurban. Kelle minekat kulitna. Le banjo nabalukan, maka boleh. Mau dia jual, dia masukkan ke masjid, dia pakai untuk pribadinya, itu urusannya dia. Karena dia sudah diberikan bagian dari kurban itu. Jadi tidak boleh langsung panitia yang menjual. Ia panakule nawalukan panitia ia, pun nagappa ia memang risarea nganjo kulina. Artinya bagian namantong, ya. Bagian namantong.
Jadi di sari mikat dari tok kurbanga, tapi kelle minne daging sikede, kelle minne puing kulitnya, termasuk minjo bagian tangasing, ya, termasuk bagian tangasing. Maka sebentar panitia kalau mau jual boleh, punah kampanye. Tetapi punah tena parisarea ngina erot nabalukan, maka tidak boleh, tidak boleh. Nanti di pihak ketiga kan baru boleh dijual itu daging maupun kulitnya. Ya, punah ki pasaria mau mairi pakir miskin kisaria monjo tahu mai nerot nabalukan lebat nabalukan nakana ki pantama miri masigi ka doetna. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh kalau orang yang berkurban langsung menjual, orang panitia termasuk panitia juga tidak boleh kalau dia baru bukan orang ya pihak ketiga dari orang yang diberikan daging kurban itu. Ini jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, terkait ibadah kurban ini. Jadi perlu memang kita memperhatikan hal-hal seperti ini. Bagaimana jamaah sekalian? Ini ada juga pertanyaan seperti ini. Kalau lidahnya, susunya, atau ekornya itu sapi atau kambing ya, putus, bagaimana? Ya. Maka di dalam pendapat ulama tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena itu bagian yang dimakan dari kurban, maka tidak sah. Akan tetapi kalau misalnya kelamin, ya, kelamin ini Pak, ya, kelaminnya itu sapi yang putus, nah, maka dikatakan hukumnya boleh dan sah kurbannya. Kenapa? Karena umumnya tidak ada orang yang memanfaatkan kelamin itu untuk dimakan. Walaupun ada juga Pak. Nyetom memang ya mantong nyo boya. Nakana mantong na pasang mantong nyo to. Jami-jami ki nakana anu nanak ke. Ya nana par. Matawate na nakandre no kamana nyo nakandre ya. Nah, maka pada umumnya Pak tidak untuk dimakan. Tetapi walaupun ada yang makan, kemudian putus itu anunya kelaminnya, maka dikatakan tetap sah. Kenapa sah? Karena pada umumnya tidak ada yang makan yang seperti itu. Walaupun ada, sekali lagi, walaupun ada orang yang memang dia mencari ya bagian tubuh yang seperti itu. Selanjutnya jamaah sekalian, ya, yang mana yang afdal, jantan atau betina? Kalau cerita yang afdal, lebih afdal binatang yang berjenis kelamin jantan daripada yang betina. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Artinya jantan itu lebih afdal. Tetapi betina bisa dikurban. Jangan sampai ada anggapan lah. Pernah di satu masjid Pak, tak bangkain jo jamaahnya. Nah karena ikat tetompan tu pound rin karena kulit to kurbang gana betina. Mereka tenania karena kamu, karena memang seperti itu. Saya berani mengatakan karena memang boleh orang berkurban dengan sapi jantan ataupun sapi betina. Dalilnya sudah disampaikan yang lalu bahwasanya Nabi, walaupun itu adalah hadis tentang akikah, ya, Nabi mengatakan untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor, dan sama saja antara jantan dan betina. Artinya walaupun Nabi mengatakan sama antara jantan dan betina, tetap ada yang namanya yang lebih afdal, yaitu yang jantan. Akan tetapi gasing ka poso magya boya bembe tena bembe laki misalnya saya enggak aja, ya maka yang betina saja. Tena mau ya sapi laki gana mami, ya yang betina saja yang dikurban seperti itu. Ini juga bahkan di dalam kitab ini jamaah sekalian, termasuk yang diperhatikan itu adalah warnanya. Nah ini jarang kita perhatikan, ini sebagai penutup dari pengajian kita tentang warna
sapi. Ya. Mana yang utama, warna putih atau warna hitam? Ya. Hewan kurban yang afdal di dalam kitab Al-Majmu' Sarah Al-Muhazzab karya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan hewan kurban yang afdal adalah yang pertama berwarna putih. Kebo ngasa yang kata. Tenasikali campuruna. Asangi kebo. Maka itu yang paling afdal. Kemudian urutan kedua warna kuning. Ini sapi ya. Warna kuning. Kemudian yang ketiga yang putihnya samar-samar, balang. Balang kebo. Putih tetapi samar-samar. Kemudian yang keempat adalah yang belang hitam. Jangan lena, balang, bala leleng. Dan yang terakhir warna hitam. Tapi biasa anak tahu apa? Tena jadi perhatikan ini. Tena jadi perhatikan kata pun nama lagi sapi. Langsung karena lompe. Iya mana? Ya. Warna apa? Warna kunyit. Oh berarti urutan kedua Pak. Kalau warna kuning. Punak balangi berarti dia urutan yang ketiga atau urutan keempat. Kalau hitam seluruhnya maka itu urutan terakhir. Jadi tetong yang kan urutan terakhir, ian joki pada urutan pertama. Jadi puna ciri kisah niak balang, niak lele, ian jok balang. Ya, yang belang Pak. Apalagi puna singkam majalompona, maka yang belang itu lebih bagus, ya. Yang belang itu lebih bagus. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, yang mana yang utama, yang mahal atau yang murah? Ya, yang mahal atau yang murah. Ini sudah kita sampaikan tadi bahwasanya hewan yang gemuk, yang tentunya harganya lebih mahal, itu lebih afdal dan dianjurkan sekali untuk dikurban daripada hewan yang kurus. Kualitas sapi itu berbanding lurus dengan harga. Sehingga kalau mahal-mahal, ya, kajak-kajak sikit degi kata, itu tentunya lebih besar juga sapinya. Jangan juga misalnya Pak ini saya sampaikan kepada jamaah, kalau ada misalnya sapi yang kurus, ya, nampak kita memaksakan untuk dikurban, saya lebih cenderung mengatakan bahwasanya berkurban satu ekor kambing, ya, dari anggota itu lebih bagus daripada berkurban sapi tetapi sapi yang kurus. Bajikan yang ibu nagamannya masih bembem kibali, ya, itu lebih afdal daripada kemudian kita misalnya memaksakan untuk berkurban dengan sapi padahal sapinya kurus, ya, apalagi sangat kurus. Kalau sangat kurus itu Pak, itu termasuk cacat itu. Kalau kecil sekali sapinya, kurus sekali, maka jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berkurban. Dan tentunya serahkanlah urusan pada ahlinya. Jadi nanti Pak, termasuk yang menyembeli, termasuk yang membersihkan, memisahkan kulit dengan dagingnya, itu betul-betul orang yang ahli. Kalau perlu Pak, digaji. Ya kigaji Pak. Sinampe kisare pendaging marahin tongin dia. Ya, sidakkan dia. Ya, pembagian dari kurban, bukan gaji. Tetapi sudah kita selesaikan gajinya di awal. Ini saya kira kalau masih ada yang mau ditanyakan atau kalau sudah masuk waktu, kita cukupkan. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin menonton pengajian Muhammadiyah, silahkan cari di YouTube, lalu ketik pengajian Muhammadiyah Goa. Setelah menonton jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.